Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom. Kebenaran hari ini, Senin 25 April 2022, bertema memperkarakan kekekalan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, dan kita juga tidak tahu kapan kita menjumpai ajal kita. Itu adalah keadaan yang benar-benar dahsyat. Kita tidak boleh memandang remeh hal ini. Ketika seseorang ada di ujung maut, ia baru bisa mengerti bahwa semua persoalan hidup yang dialaminya ternyata kecil, tidak ada artinya. Apalagi kalau sudah ada di hadapan pengadilan Tuhan. Orang yang mampu mengerti atau menghayati hal ini adalah orang yang sungguh-sungguh telah memperkarakan kekekalannya. Ditambah lagi dengan pengalaman hidup, di mana seseorang berkali-kali melihat orang ada di ujung maut, atau dirinya sendiri ada di ujung maut. Baru dia bisa mengerti bahwa ketika seseorang di ujung maut mendekati ajal, itu suasana yang sangat mencekam, dahsyat. Karena memang tidak ada hal yang lebih mencekam dari keadaan ketika seseorang ada di ujung ajal atau di ujung mautnya. Lebih-lebih lagi kalau kemudian ada di hadapan tahta pengadilan Allah. Bahwa ternyata segala sesuatu kebahagiaan yang dilakukan selama hidup di dunia ini semua diperhitungkan. Tetapi bersyukur orang yang sudah jauh-jauh hari panik, jauh-jauh hari mempersiapkan diri menghadapi keadaan itu, yaitu dengan berusaha untuk benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kata suci, kata kudus, bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang jauh, yang dipandang terlalu sakral sampai tidak tersentuh. Tetapi kata suci, kata kudus, sesuatu yang seharusnya sudah menyatu di dalam hidupnya. Ditambah lagi dengan keterlepasannya dari ikatan-ikatan dunia atau kesenangan-kesenangan dunia, membuat seseorang ketika ada di dalam kondisi sangat mencekam itu, maka dia tidak merasa itu situasi yang mencekam. Tidak berlebihan, justru itu momentum atau saat yang dinanti, saat yang ditunggu. Jika kita belum mencapai tahap, level, stadium itu, berarti ada sesuatu yang masih salah atau belum tepat di dalam hidup kita. Ketika kita ada di pembaringan terakhir, itulah saat yang kita tunggu. Karena saat itulah saat Tuhan pasti mengutus malaikatnya yang kudus menjemput kita. Dan ketika kita ada di hadapan pengadilan Allah, justru itulah saat yang kita tunggu, sebab ibarat pembukuan baru dibuka. Seseorang baru melihat keadaan hidup yang sesungguhnya dari jerih lelah perjuangannya selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, kita harus jauh-jauh hari memiliki perasaan panik dan krisis ini, supaya kita tidak melakukan kesalahan sekecil apapun kesalahan itu, sehalus apapun kesalahan itu. Kita memiliki kegentaran yang benar, kegentaran yang tulus kepada Allah, sehingga kita bisa melihat hati kita bukan seperti kaca yang rusak atau berkabut, tapi kaca yang bening. Kita bisa melihat wajah kita, seberapa wajah kita memiliki keelokan atau kecantikan. Kalau kita berusaha bagaimana hidup sebersih-bersihnya, bagaimana kita hidup sesuci-sucinya, kita akan bisa melihat wajah batin kita jernih, bersih. Dan terus diimbangi dengan perasaan takut akan Allah. Kalau kita melakukan kesalahan, kita akan sangat menyesal. Seakan-akan kita bisa merasakan luka dan sakit hatinya Tuhan. Yang benar adalah bahwa hanya Tuhan yang menjadi kebahagiaan kita. Dan kalau Tuhan menjadi kebahagiaan kita, sungguh-sungguh kita melakukan hal itu,
Tuhan juga akan bukakan mata pengertian kita untuk mengerti apa yang bisa membahagiakan Dia. Jikalau kita semakin mengerti apa yang bisa membahagiakan hati Tuhan, kita akan diajar Tuhan berpikir seperti Dia berpikir. Tidak ada yang kita pikirkan yang bukan Allah pikirkan. Tidak ada proyek-proyek di dalam hidup kita selain pekerjaan Tuhan yang harus kita tunaikan. Tentu kita harus bekerja, mengurus rumah tangga, dan menunaikan semua tugas dan tanggung jawab hidup. Tetapi itu pun semua kesibukan itu kita lakukan dalam rangka menyenangkan Tuhan. Tentu kita tidak bisa menyukakan hati Tuhan di dalam kamar berlutut berdoa sepanjang hari, atau di dalam gua meditasi atau semedi atau bertapa. Kita harus ada di dalam kesibukan hidup, studi, karir, mencari nafkah, berkeluarga, dan menunaikan semua tanggung jawab hidup sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pasangan hidup, dan lain sebagainya. Di dalam semuanya itu, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Kita baru mengerti yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus pasal 10 ayat 31, baik kau makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah. Barulah itu menjadi pemenuhan prinsip. Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Hidup kita akan menjadi sangat menarik dan sangat indah, memikirkan apa yang Allah juga pikirkan. Maka jauh-jauh hari harus panik kalau kita sungguh-sungguh hidup sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya, dan melepaskan diri dari keterikatan dunia. Roh Kudus akan memimpin kita. Hal-hal apa yang masih mengikat hati kita yang bisa membangkitkan kecemburuan hati Allah, kita lepaskan. Kita akan bersemangat untuk bisa membahagiakan hati Allah. Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang bisa membahagiakan hati Tuhan. Tetapi orang-orang yang masuk kawasan ini hampir tidak ada, karena tidak banyak orang yang berani all out dalam arti yang sesungguhnya. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.